Baharudin Yusuf Habibie adalah orang yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Dan saya juga orang Sulawesi Selatan dan saya bangga. Wait, tunggu dulu. Jangan kita langsung nonton. Sebelum itu, jangan lupa dulu klik subscribe dan lonceng Sapita agar bahagia kak. Mungkin tambah bahagia kak. Klik like, share, dan komen di bawah. Nah, oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, kembali lagi di channel dia dan para dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, dan gengs, dukung channel ini terus untuk selalu berkembang, menghibur, menginspirasi kalian semuanya. Dan yang pertama-tama yang paling utama dan tak usah lama-lama, kalau video ini lama silahkan komentar di bawah, bagusnya saya buat konten apa lagi setelah video ini. Dan di video kali ini saya akan buat konten yang sangat menarik karena sekarang adalah tanggal 30 Maret yang dimana lagi gabut dan banyak persoalan-persoalan tentang virus corona, jadi kita harus tinggal di rumah sampai mager, gabut, dan bingung buat apa. Jadi khusus di tanggal 30 Maret ini Hari Film Indonesia, saya akan memberikan kalian film-film yang menarik. Dan di konten ini adalah genre cerita, jadi saya akan bercerita film rekomendasi untuk kalian semuanya. Ini versi saya sendiri, oke? Saya akan memberikan kalian film-film yang sangat menarik untuk kalian nonton, download, dan kalian bisa termotivasi dan mungkin mendapatkan moral dan pelajaran dari dari film-film tersebut yang saya sarankan. Film pertama itu The Kings, Laskar Pelangi. Film yang sangat fenomenal waktu dirilis pada tahun 2008 silam. Film yang diadaptasi dari novel berjudul Laskar Pelangi dari karya Andre Hirata ini sukses menarik orang-orang ke bioskop. Semua itu orang-orang sudah tertarik ke bioskop, bukan sih, gara-gara film tersebut ya. Dan hingga Maret 2009 sudah tembus 4,6 juta orang yang tonton. Angka yang sangat besar pada waktu itu dan menjadikan Laskar Pelangi sebagai film terlaris keempat. Mengambil latar Pulau Belitung dan melibatkan orang-orang lokal untuk berperan di dalam film itu, maka terjadilah perpaduan antara 12 aktor Indonesia dengan 12 anak-anak Belitung asli yang bertalenta dan hebat-hebat. Dan di film ini kalian sangat saya sarankan karena di sana film inspiratif sekali dan mengajarkan kalian tentang banyak hal, mulai dari pesan moral, sosial, hingga makna pendidikan yang sesungguhnya. Dan di situ kalian bisa lihat anak-anak pesisir Indonesia dengan keterbatasan dan kekurangan tidak meruntuhkan semangat mereka untuk bersekolah dan menggapai mimpi setinggi-tingginya. Jadi kalian harus terus bermimpi. Mimpi kalian diremehkan oleh orang lain tidak masalah, yang penting kalian terus bekerja. Action, tapi jangan hanya bisa menghayal memimpikan sesuatu hal tapi tidak action. Film kedua The Kings yaitu Sang Pemimpi. Ya, kalian pasti tahu Sang Pemimpi, film lanjutan dari Laskar Pelangi pada tahun 2009, dan itu juga merupakan dari novel karya Andre Hirata. Sang Pemimpi juga menjadi film terlaris kedua pada tahun 2009 dengan total capaian 1,9 juta penonton. Sang Pemimpi dibintangi oleh beberapa artis terkenal dan artis pendatang baru dari Belitung asli. Jadi di sini hanya sebagian ya juga pemeran-pemeran dari Laskar Pelangi yang ikut berperan di film Sang Pemimpi. Yang penting di film ini adalah film yang tentang cinta, tentang mimpi, dan di sini paling banyak yang masuk adalah Ikal. Ikal merindukan cinta pertamanya yang telah pergi dari Belitung, dan Are juga jatuh cinta pada teman sekelasnya. Sementara itu Jimbron berangan-angan untuk menyelamatkan Laksami yang bekerja di pabrik cincau. Di antara konflik masa muda yang mereka hadapi, Ikal dan Are punya mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Sang Pemimpi. Sama, semua orang punya mimpi, tapi kalian harus action guys. Ya, ketiga, 5 cm pada tahun 2012. Dan saya ingin sedikit bercerita. Saya tahu film 5 cm ini ketika saya pulang dari Madura. Jadi ketika itu saya pergi ke Jakarta dan kami sekeluarga besar di situ mau pergi ke Madura. Dan ketika kami pergi Madura, kami sudah pulang dari Madura. Kami singgah di Surabaya di salah satu keluarga kami, dan di sana kami nonton 5 cm. Dan saya tidak tahu itu film apa, dan yang teringat dan terngiang di kepala saya adalah seseorang cewek, cewek yang naik tangga, ada seseorang pria yang melihatnya dan sangat wow. Yang penting 5 cm ini yang saya masih teringat di pikiran saya adalah sahabat yang selalu bertemu, tidak pernah tidak, dan dia sepakat untuk mengejar impiannya dulu, setelah itu dia akan ketemu lagi, dan pertemuannya itu dia
janjikan untuk bertemu di sebuah stasiun ya stasiun dan dia mendaki di gunung apa ya, saya lupa. Yang penting film itu saya lupa tahu, dan saya nonton itu kalau tidak salah pada tahun 2012. Oke, pokoknya sudah lama ya. Saya tahu film itu di waktu itu ketika saya sudah pulang kampung dari Madura singgah di Surabaya dan nonton film tersebut. Dan saya sarankan bagi kalian karena itu menurut saya sangat banyak mengandung hal-hal, ada juga percintaan, sahabat. Yang penting kalian harus nonton dan banyak mengandung inspiratif menurut saya. Film yang keempat yang saya sarankan bagi kalian adalah film Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun rilis pada tahun 2012 dan kalian tahu Bapak Habibie atau yang biasa dikenal Baharudin Yusuf Habibie adalah orang yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan saya juga orang Sulawesi Selatan dan saya bangga. Dan kenapa saya angkat sebagai film yang harus kalian tonton? Karena menurut saya itu film itu sangat bagus. Di situ ada bumbu-bumbu percintaan, bumbu-bumbu semangat, dan di sana juga Ibu Ainun dan Pak Baharudin Yusuf Habibie di sana. Kalian akan mendapatkan persoalan-persoalan yang menurut kalian ya intinya nonton saja guys, nonton. Habibie dan Ainun adalah sebuah film motivasi yang juga diselingi dengan kisah cinta tokohnya. Dari judulnya saja kamu pasti sudah bisa menebak kalau film ini merupakan biografi dari Presiden RI yang ketiga. Ya, Habibie dan Ainun juga memotivasi penontonnya untuk tetap berusaha mengharumkan nama bangsa. Bahkan kisah cinta Habibie dan Ainun juga menginspirasi kita semua untuk tetap setia dan mendampingi pasangan dalam suka dan duka. Dan kalau tidak salah ya, saya tidak pernah ke sana. Maksud saya pernah lihat salah satu story di Instagram teman saya, dia itu pernah datang di patung Habibie dan Ainun. Saya hanya lihat gambarnya, oh ternyata ada ya. Saya kira itu hanya sebuah edit gambar, ternyata memang ada. Dan saya penasaran untuk ke sana. Dan Habibie dan Ainun juga itu adalah orang-orang yang sangat hebat, dan sekarang ini dua-duanya sudah tidak ada ya. Ibu Ainun sudah, itulah kalian tahu lah, dan Bapak Baharudin Yusuf Habibie juga baru-baru sudah telah tiada. Jadi kita doakan saja. Oke, lanjut di film selanjutnya itu film film yang kelima, Atira. Siapa yang tidak kenal Atira? Atira adalah ibu dari Bapak Yusuf Kalla, wakil presiden kita, tapi sekarang sudah tidak jadi wakil presidennya, mantan wakil presiden 2 kali, asik, di zaman SBY dan di zaman Jokowi. Atira menjadi salah satu film yang memukau dengan mengangkat cerita dari novel yang berjudul sama. Film ini sukses menggambarkan kehidupan ibunda Yusuf Kalla. Film ini dihiasi oleh beberapa konflik yang dekat dengan kehidupan beberapa perempuan ketika menghadapi pernikahan. Film Atira sendiri selain mengangkat kisah ibunda Yusuf Kalla dan keluarga, juga mengangkat kehidupan warga Bugis pada tahun 50-an. Dan kalian tahu sekarang Atira sudah dijadikan nama sekolah ya. Sekolah Atira itu ada di Makassar. Saya tidak tahu, mungkin ada juga di luar Makassar. Dan siapa yang tidak kenal Bapak Yusuf Kalla? Kalau di Makassar itu banyak orang kenal. Dan mungkin kayak kakek saya, dia tuh sangat fans sama Yusuf Kalla, sampai-sampai songkonya dia kasih miring karena saking fansnya sama Yusuf Kalla ya. Film selanjutnya The Kings yang keenam, Istirahatlah Kata-Kata, 2016. Kenapa saya angkat film ini menjadi film yang harus kalian tonton meskipun saya belum nonton? Karena menurut saya searching nih di Google, di internet, dan menurut saya film ini sangat bagus bagi kalian. Karena saya hanya saya lihat kata-katanya, istirahatlah kata-kata, berarti kata-kataku. Dan ternyata ya betul, film ini mengisahkan seorang aktivis pada era Orde Baru yang bernama Wiji Tukul. Siapa tidak kenal Wiji Tukul? Di kampus-kampus se-Indonesia pun, swasta, negeri, pasti semua kenal Wiji Tukul. Ia selain seorang aktivis hak asasi manusia, juga seorang penyair. Tak jarang puisi-puisinya menyinggung pemerintah saat itu. Jadi saya sangat wow, dan saya sangat ingin nonton film itu meskipun saya belum nonton ya. Jadi saya akan nonton film tersebut. Saya sangat antusias karena sebenarnya saya baru tahu ya film ini ketika saya searching di Google. Wow, ternyata ada film Wiji Tukul. Meskipun saya sudah tahu Wiji Tukul, tapi saya tidak tahu ternyata ada film Wiji Tukul.
Jadi di film ini pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, khususnya generasi muda, ialah untuk memulai gerakan positif dalam berbagi kepentingan dan mengingatkan agar semua tak lupa dengan sejarah. Jangan pernah lupa dengan sejarah, oke? Selain itu, film ini juga bertema tentang kehilangan, tentang menjaga orang yang kita cintai, tentang kesepian saat berada jauh dari orang-orang dan pengorbanan. Lihat, kata-kata ini saya sudah keren, guys. Apalagi filmnya yang belum saya tonton dan kalian harus tonton, oke? Dan sekarang sudah berapa nih? Sudah 6 film yang saya rekomendasikan dari versi saya sendiri. Tapi jelek ya kalau hanya 6. Saya kasih kalian film luar negeri. Meskipun di hari ini adalah Hari Film Indonesia. Ya, sebenarnya sih saya ingin bahas semua film-film Indonesia. Tapi saya juga ingin memberikan kalian saran film-film luar negeri yang menurut saya sangat inspiratif sekali dan sangat memotivasi bagi kalian semuanya. Jadi ingat ya, sekarang tanggal 30 Maret Hari Film Indonesia. Tapi ya tidak apa-apa lah, kita angkat sedikit film luar negeri. Oke, film yang pertama dari luar negeri itu Freedom Writers pada tahun 2007. Jadi saya ingin sedikit bercerita ya, kenapa saya tahu film Freedom Writers. Karena pada semester 1 saya kuliah, dan disitu saya punya tugas, saya disuruh nonton film tersebut oleh FIBA bahasa Inggris saya. Saya suruh tonton dan saya lupa itu tugas apa ya. Yang penting tugasnya itu dikirim lewat email. Dan ketika saya sudah kirim ke email, akhirnya saya DO bebas. DO bebas. Pada semester 1 saya sudah keluar dan saya tidak tahu bagaimana nilai saya terhadap film tersebut. Dan lewat email saya sudah kirim, dan ternyata saya nonton film tersebut sangat bagus. Oh iya, saya juga di DO bebas, mirip seperti Raditya Dika. Raditya Dika itu DO-nya DO bebas, maksudnya dia sendiri ingin keluar. Dan jurusan saya dulu itu ilmu politik, sama Raditya Dika juga ilmu politik. Raditya Dika itu ilmu politik UI. Saya itu ilmu politik UI tambah UIN, tapi sudah tidak kuliah. Diangkat dari kisah nyata, Freedom Writers bercerita tentang perjuangan seorang buruh di wilayah Newport Beach, Amerika Serikat. Adalah Erin Gruell, diperankan Hilary Swank, seorang perempuan idealis berpendidikan tinggi. Ia datang ke Woodrow Wilson High School sebagai guru bahasa Inggris. Di sini ia mengajar khusus untuk anak-anak korban perkelahian antar kelompok rasial. Misi mulianya adalah memberikan pendidikan layak bagi anak-anak bermasalah. Awalnya semua terasa berat dan penuh tantangan, namun perjuangan Erin akhirnya terbayarkan. Ia berhasil membawa anak-anak itu keluar dari lingkaran hidup yang kelam. Bagi kalian yang semua, tapi menurut saya yang harus nonton film-film ini adalah para anak-anak berandal. Dan saya sarankan juga untuk orang-orang tua, guru-guru yang bingung mendidik murid-muridnya yang sangat berandal, kalian harus suruh tonton film ini dan berikan dia tugas apa yang kalian bisa ambil dari film tersebut. Karena film ini sangat memukau. Dan terima kasih juga untuk guru FIBA saya kurang tahu namanya siapa. Yang penting saya sangat berterima kasih saya tahu film tersebut. Karena saya jujur, saya tuh orangnya kurang suka nonton film ya, saya lebih suka baca buku. Karena menurut saya kalau saya nonton film itu akan terngiang-ngiang di pikiran saya. Terngiang-ngiang itu maksudnya hanya satu sudut pandang tersebut. Tapi kalau saya membaca buku, saya bisa berkhayal, sudut pandang saya banyak. Oke, kita lanjut di film kedua, yaitu 127 Hours, 127 jam ya, pada tahun 2010. Jujur saya belum nonton film ini, 127 Hours. Saya belum nonton film ini. Kenapa saya angkat? Karena film ini menurut saya sangat bagus. Film menginspirasi sebagai pengingat untuk kita semua bahwa perjalanan bisa saja menjadi sangat tidak terduga meski sudah dipersiapkan sedemikian rupa. 127 Hours menceritakan kisah seorang traveler yang harus melewatkan 5 hari dalam hidupnya terjepit di celah ngarai tebing tinggi. Jadi kenapa saya angkat film ini rekomendasi buat kalian? Karena saya sangat suka dengan kata-kata terjepit di celah ngarai tebing tinggi. Tapi saya juga belum nonton film ini, tapi saya akan nonton. Tidak ada seorang pun yang tahu kondisinya ketika di celah ngarai tebing tinggi, guys. Di tengah kegentingan antara hidup dan mati, ia berefleksi tentang masa lalu dan mengevaluasi makna hidup selama ini. Jadi coba kalian bayangkan sendiri, kalian di ngarai antara hidup dan mati, tidak ada orang, dan kalian flashback untuk mengingat makna hidup kalian. Jadi saya langsung bilang, ini bagus, saya angkat film ini di konten saya. Oke, film yang terakhir adalah Idiot pada tahun 2019, dan ini adalah film India. Oke,
saya ingin cerita lagi sedikit ya. Film Idiot ini sebenarnya saya tidak tahu, tapi sejak SMP saya selalu dibilangi idiot, idiot, idiot. Ya, saya memang punya 3 teman, namanya itu Fauzan, Ishak, dan saya. Saya ini disebut 3 idiot, 3 idiot oleh salah satu teman cewek saya. Maksudnya teman perempuan saya ya, teman perempuan saya. Dia selalu bilang 3 idiot, 3 idiot. Saya tidak mengerti itu apa. Saya hanya bilang, oh iya. Idiot adalah bodoh. Ya, bagi kami itu adalah ya tidak apa-apa lah, bilang begitu. Tapi saya tidak tahu itu ternyata film. Saya baru tahu itu 3 idiot adalah film ketika saya SMA. Oke? Dan ternyata film tersebut gayanya mirip seperti kami, dan sampai sekarang saya sangat menyukai film tersebut. Dan juga saya sempat searching di Google cari lagu 3 idiot guys. Oke? Jadi memang proses saya lama. Sejak SMP saya hanya tahu 3 idiot, saya tidak tahu tentang 3 idiot ternyata film. Dan saya baru tahu 3 idiot itu film ketika saya SMA. Dan ketika saya sudah lulus SMA, saya baru cari musiknya. Musik 3 idiot itu yang ya kayak gitulah. Kalian pasti tahu semuanya. Saya cari itu di channel T-Series India. Dan itulah kita jelaskan dulu. Film ini diperankan oleh Amir Khan, Ermat Davan, Sarman Joshi, Kareena Kapoor, dan Boman Irani. Dalam film ini diceritakan 3 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi di India yang selalu berbuat konyol. Ya, padahal mereka sebenarnya jenius. Bahkan mereka bertiga, Farhan, Raju, dan Rancho, diancam DO oleh rektor mereka. Film 3 Idiot ini mengajarkan kita bahwa pendidikan tidak hanya sekedar hafalan teori semata dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan mapan. Ya, pada waktu SMP juga saya punya 3 temannya, punya 3 orang lah, 3 idiot, saya, Fauzan, dan Ishak. Dan kami selalu melakukan hal-hal yang konyol. Dan kalian tahu sekarang Fauzan sudah di Turki, Ishak sudah menjadi orang sukses, dan saya hanya menjadi orang konten kreator pengangguran. Tapi semua hal itu menurut kami sangat keren. Kami dipanggil kepala sekolah, melakukan banyak hal-hal kekacauan, main polisi-polisi di luar, tidak pakai sandal, banyak melakukan hal yang aneh-aneh. Dan itulah sangat memalukan guys. Hanya saya menjadi pengangguran yang biasa. Jadi silakan komentar di bawah film yang menurut kalian sangat rekomendasi untuk saya dan bagi penonton-penonton semuanya. Silakan komentar di bawah ya. Silakan komentar di bawah sebanyak-banyaknya tentang film-film yang sangat rekomendasi, yang sangat kalian sarankan untuk semua orang nonton film tersebut di Hari Film Indonesia tanggal 30 Maret. Daripada kalian gabut, mager di rumah, tidak buat apa-apa, mending kalian nonton film yang sangat inspirasi. Kalian juga boleh nonton film bucin, tapi jangan terlalu sering nonton film-film yang mengandung hasrat-hasrat cinta, romantis, karena itu nanti akan muncul di hayal-hayalan kalian. Mending kalian nonton film-film yang memotivasi kalian untuk selalu semangat di jalan ini. Jangan lupa untuk klik like, share kepada teman-teman kalian. Ini adalah film-film rekomendasi untuk kalian semuanya di hari yang gabut ini karena soal corona. Mudah-mudahan di Indonesia corona akan bisa terselesaikan oleh kita semua, dan jangan di luar berkeliaran. Jadi stay home di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah, komentar bagusnya saya buat konten apa lagi. Dan jangan lupa untuk komentar, berikan kepada saya saran-saran kalian, film-film rekomendasi kalian, film-film yang bagus menurut kalian untuk saya nonton, tapi tidak usah terlalu banyak ya. Oke? Saya Dia Diaji mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye. Peace out.